Bismillahirrahmanirrahim. Akhwat sekalian, pengumuman untuk siapa yang paling beruntung untuk mendapatkan hadiah dari 4 pertanyaan yang telah kita ajukan tadi. Yang pertama, yang tercepat untuk pertanyaan pertama, tercepat dan paling benar adalah Rezeki Aulia Pungtiko. Rezeki Aulia Pungtiko, silakan diambil hadiahnya di panitia. Pemenang untuk pertanyaan yang kedua atau untuk hadiah yang kedua adalah Ummu Ida. Idan. Ummu Idan ya. Idan atau Ida ini? Ini cuma kunyah saja disebut ini, tidak disebut. Tidak disebut apa namanya? Namanya dan alamatnya. Ummu Idan ya. Pemenang untuk hadiah yang ketiga adalah Destira Ummu Hafsah Mamuju. Destira Ummu Hafsah Mamuju. Pemenang untuk hadiah yang keempat, oh yang ini hadiahnya es krim ya. Nah, tahu ini Sultan Hasanuddin, apakah nama jalannya atau nama suaminya? Rida Ummu Uwais Sultan Hasanuddin. Baik, silakan untuk keempat pemenang agar menghubungi panitia untuk mengambil hadiahnya. Sudah ya? Sudah diambil hadiahnya? Tidak mendengar, mungkin kedengaran aja di sana itu. Baik, kita mulai untuk materi selanjutnya berkaitan dengan petaka lisan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Nikmat al-lisan, nikmat lisan dan kedua bibir yang digunakan oleh seorang hamba untuk berucap, mengucapkan kalimat-kalimat demi mengibarahkan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Sehingga lisan ini adalah alat dari anggota tubuh kita, sebagai alat ya untuk mengungkapkan apa yang terbetik di dalam hati. Nah, maka orang-orang yang diberikan nikmat mampu untuk berbicara dengan lisannya, mereka itu adalah orang yang diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang lahir di permukaan bumi ini dan tidak diberikan kemampuan untuk mengungkapkan isi hatinya dengan lisan. Ya, dari kalangan orang-orang tunawicara, mereka hanya mampu dengan isyarat saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat besar ini di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu an-najdain." Bukankah kami telah menciptakan untuk manusia itu dua mata, satu lisan dan dua bibir, dan kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Maka perhatikan jamaah sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan nikmat besar ini. Namun sayang seribu sayang, tatkala nikmat yang sangat besar ini, nikmat lisan yang luar biasa ini, seringkali disalahgunakan oleh anak cucu Adam. Karena sejatinya lisan yang Allah berikan kepada kita ini ya adalah alat yang bisa kita pergunakan sesuai dengan kehendak kita atau apa yang diperintahkan di dalam hati, sehingga dia bisa dipergunakan untuk kebaikan, dan lisan juga bisa digunakan untuk keburukan. Maka ada orang-orang yang beruntung dengan lisan yang Allah berikan kepada dirinya, dan ada orang-orang yang celaka disebabkan karena lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Nah, sehingga lisan itu bagaikan pedang yang bermata dua. Iya, bisa saja digunakan untuk melindungi diri seseorang dari petaka, kerusakan, huru-hara, ya, dan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan dunia ini disebabkan karena lisan. Bahkan terkadang ya, bukan hanya rusaknya tatanan dari sebuah masyarakat disebabkan karena lisan, bahkan terkadang terjadi kekacauan dan runtuhnya kejayaan suatu negeri disebabkan karena lisan. Maka lisan ini punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah haditsnya, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yadkhulu biha fil jannah. Dan sungguh ada orang-orang yang kata Nabi mengucapkan satu kalimat, tapi kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah. Dia tidak menyadari kalau ternyata satu kalimat itu bisa mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, wa innar rajul la yatakallamu kalimatan min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi bihi finnar. Sebahagian orang, ada orang-orang yang mengucapkan satu kalimat, tapi kalimat itu dari kalimat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyadari, dia tidak pernah menyangka bahwa ternyata dengan satu kalimat itu menjadikan dia dilemparkan, terjerumus masuk ke dalam neraka jahanam, wal'iyadu billah. Ya, maka dari itu jamaah sekalian, agar supaya kita dapat terhindar dari malapetaka yang disebabkan karena lisan, maka yang maha dahsyat di akhirat nanti dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam disebabkan karena lisan yang tidak terjaga ketika hidup di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan kami pun terlarut dalam pembicaraan dengan orang-orang yang terlalai dalam pembicaraannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami pun mendustakan hari berbangkit. Hatta atana al-yaqin, sampai kematian datang menjemput kami. Ya. Para ulama ahli tafsir, diantaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, menafsirkan firman Allah, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Ya, dari ucapan penduduk neraka mengatakan, dan kami pun nakhudhu ma'al khaidin, orang-orang yang terlarut dalam pembicaraan, orang-orang yang lalai dalam pembicaraannya. Kata Ibnu Katsir, ay natakallamu fima la na'lam. Maksudnya adalah kami adalah orang-orang yang sering membicarakan sesuatu yang tidak kami ketahui. Ya, wa qala Qatadah, dan Qatadah berkata, kullama ghawa ghawin ghawaina ma'ahu. Setiap kali ada orang yang berbicara ya dengan pembicaraan sia-sia, kami pun ikut berbicara sia-sia bersama dia. Nah, maka ternyata lisan menyebabkan sebagian orang itu dilemparkan pada hari kiamat nanti di dalam neraka, wal'iyadu billah. Maka akhwati fillah, penting untuk kita menjaga lisan. Ya, penting baik kita untuk menjaga lisan dan tidak berucap kecuali mengucapkan kebaikan yang bisa mendatangkan keberuntungan bagi kita di dunia dan di akhirat nanti insyaallah taala. Naam. Karena ya, itu bagian dari keimanan seorang hamba, dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak maka hendaklah dia itu diam. Karena diam itu lebih selamat daripada harus berbicara, namun pembicaraan yang mengantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa ini kita ingatkan kepada wanita-wanita mukminah? Ya, bukan lagi dalam masalah lisan. Disebabkan karena yang paling banyak bicara itu adalah dari kalangan wanita. Terlebih lagi ketika sudah ada penelitian dari para ahli bahwa wanita itu harus mengeluarkan kata-kata lebih banyak dalam sehari daripada laki-laki.
Dan itu adalah tabiat wanita, cerewet dan banyak bicara. Naam, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Katanya wanita harus lebih banyak mengeluarkan kata-kata daripada laki-laki. Berapa itu? 70.000 kata ya. Dalam sehari harus dia keluarkan. Kalau dia tidak keluarkan, stres nanti. Atau katanya kalau tidak dikeluarkan nanti bisa menyebabkan penyakit kanker atau yang semisalnya. Wallahu a'lam. Akan penelitian. Itu yang jelas. Naam. Secara kenyataan memang wanita itu jauh lebih banyak mengucapkan kalimat-kalimat daripada kaum lelaki. Maka semakin banyak dia mengucapkan kalimat, maka semakin rawan untuk tergelincir dalam mengucapkan kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah itu telah memperingatkan kepada kita beberapa perkara yang menyebabkan seorang itu mendapatkan malapetaka disebabkan karena lisannya. Disebabkan karena menyalahgunakan nikmat lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Maka di sini kita akan membahas beberapa di antaranya sesuai dengan keluasan waktu yang Allah berikan kepada kita di siang hari ini. Di mana kita penting untuk mengetahui hal tersebut disebabkan karena kita butuh untuk menghindari dan menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan yang didapatkan oleh seorang tatkala dia menggunakan lisannya untuk mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan dan kekafiran. Tatkala lisan itu digunakan untuk mendapatkan siksa dalam neraka kekal untuk di dalamnya untuk selama-lamanya. Mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan dan kekafiran. Contohnya misalnya dia menggunakan lisannya untuk berdoa kepada selain Allah, bertawassul kepada selain Allah. Demikian pula di antara kalimat-kalimat kekafiran tatkala seorang itu menggunakan lisannya untuk mencerca Allah dan Rasulnya, mencela Allah dan Rasulnya, atau dia mengucapkan kalimat-kalimat yang di dalamnya terkandung istihza, memperolok-olokkan Allah dan Rasulnya atau agamanya atau syariat Islam, atau dia memperolok-olokkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, atau mempermainkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa banyak orang yang kita dapatkan dia pelintir-pelintir ayat sehingga terdengar lucu. Dia permainkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka inilah orang-orang yang dengan lisannya diancam oleh Allah dalam surah At-Taubah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi kalau seandainya kalian bertanya kepada mereka, orang-orang yang mengolok-olok Allah dan Rasulnya itu, pasti mereka akan berkata innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami ini hanya bermain-main dan bersenda gurau. Bermain-main dan bersenda gurau. Maka kata Allah, qul abillah, apakah terhadap Allah, wa ayatihi dan ayat-ayatnya,
wa rasulihi dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian permainkan dan perolok-olokkan, la ta'tadiru, jangan kalian mencari udzur, jangan cari alasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian itu telah kafir setelah keimanan kalian. Baik, yang seperti ahli qiraah kita itu, yakni Nabi dan para sahabatnya yang merupakan penghafal-penghafal Al-Quran. Kenapa? Katanya arghabu butunan, mereka adalah orang yang paling rakus perutnya. Ya, kalau makan rakusnya bukan main. Naam. Wala akdzabu al-sunan. Demikian pula mereka adalah orang yang paling pendusta lisannya. Wala ajbanu 'inda liqa, dan mereka adalah orang yang paling penakut ketika ketemu musuh. Masya Allah, kalimat mencerca dan mempermainkan Rasulullah dan para penghafal Al-Quran. Maka turunlah ayat ini. Ya, apakah terhadap Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian permain-mainkan, kalian jadikan sebagai bahan gurauan? La ta'tadiru, jangan cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Baik, di antara bahaya lisan itu adalah tatkala lisan itu dipergunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat bid'ah yang menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, di lisannya dia gunakan ya untuk berceramah misalnya, tapi menyelisihi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Naam, menganjurkan manusia atau memberikan semangat kepada manusia untuk melakukan amalan-amalan ya yang keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, maka mereka inilah orang-orang yang menggunakan lisannya untuk kalimat-kalimat bid'ah. Ya, demikian pula lisannya dia gunakan untuk berzikir dengan zikir-zikir yang tidak dituntunkan oleh Nabi, ya, atau melebihi apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di antara bahaya lisan, tatkala lisan itu digunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat kotor yang mengandung syahwat, ya, yang tidak ada yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faidahnya. Ya, misalnya berkumpul ya hanya dengan lisannya. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha," sangat sulit ya anak cucu Adam itu untuk lepas dari dosa zina, dan Allah tetapkan bahwa mereka mendapatkan bagian dari dosa zina itu kalau dia melakukan beberapa hal. Ya. Di antaranya kata Nabi, fazinal ain an-nazar. Mata itu bisa berzina, mendapat dosa zina dengan cara apa? An-nazar, hanya dengan memandang. Ya, memandang laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya. Demikian pula wanita memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Naam, sehingga dia mendapatkan dosa zina dengan matanya. Demikian pula kata Nabi, wazinal lisani al-mantiq, dan zinanya lisan itu dengan berbicara. Ya. Jadi seorang bisa mendapatkan dosa zina dengan apa? Dengan cara berbicara, menggunakan lisannya untuk ya membicarakan perkara-perkara yang mengarah kepada zina. Naam, yang membangkitkan syahwat, yang mengarahkan kepada kemaksiatan kepada Allah.
Kemudian kata Nabi, wan nafsu tamanna wa tashtahi, dan hati yang berangan-angan dan berhasrat, wal farju yusaddiqu dzalika kullah wa yukadzibuh, dan kemaluanlah yang membenarkan semua itu, ya, yang menjadi bukti dari apa yang dia bicarakan, apa yang sudah dia angan-angankan. Naam, maka kemaluan yang membenarkannya seluruh itu ataupun dia mendustakannya. Baik, maka berhati-hatilah saudariku yang dirahmati oleh Allah, nah, dari lisan yang dipergunakan untuk membicarakan, ya, perkara-perkara syahwat yang tidak ada faedahnya. Demikian pula, ya, mengucapkan kalimat-kalimat ataupun nyanyian-nyanyian yang mengarahkan kepada zina dan membangkitkan syahwat itu. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa kepada seorang sahabatnya, naam, agar dia bisa selamat daripada dosa lisannya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, kata beliau, Allahumma inni wa min syarri basari, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan penglihatanku, wa min syarri lisani, dan saya berlindung kepadamu dari kejelekan lisanku. Rahimahullahu ta'ala. Baik, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sedapat mungkin seorang itu menjaga lisannya ketika dia berbicara dengan manusia, dengan orang lain, ya, karena walaupun dengan candaan, ya, seorang itu tetap tercatat dosanya di tangan para malaikat. Nah, jangan mengatakan bahwa saya hanya bercanda saja. Justru candaan itu yang banyak, ya, merusak seseorang. Nah, ya, tidak mengapa seorang itu bercanda selama dia tidak lewat batas dan mampu menjaga dirinya, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di antara bentuk seorang itu menggunakan lisannya untuk perkara syahwat, ya, contohnya misalnya seperti seorang membicarakan lawan jenisnya yang bukan mahramnya, ya, membicarakan tentang sifat-sifat seorang lelaki, ya, yang dia senangi, yang dia cintai misalnya. Naam, dan selain daripada itu, ya, bicara-bicara tentang pacaran, ya, hubungan di luar nikah, bahkan berbicara tentang perzinahan, ya, atau mendengarkan konten-konten yang mengarah kepada perzinahan dan seterusnya, maka ini semuanya wajib untuk dihindari oleh setiap wanita muslimah. Nah, baik, kemudian selanjutnya di antara bahaya lisan, ya, malapetaka yang terbesar yang bisa didatangkan oleh lisan adalah tatkala lisan itu digunakan untuk menggibah. Nah, dan ini adalah petaka yang paling banyak terjadi. Kita semuanya jarang yang bisa lolos dari petaka gibah ini. Naam, apa itu gibah? Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu adalah ketika engkau menyebut tentang saudaramu dari perkara apa yang dia benci. Ketika engkau menyebutkan sesuatu dari saudaramu
dari perkara yang dia benci, itu adalah ghibah. Naam. Maka ditanyakan kepada Nabi, ditanyakan kepada Nabi, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana pendapatmu wahai Nabi kalau yang saya ceritakan, ya, kejelekan saudaraku itu memang benar adanya, ya, memang betul dia seperti itu, makanya kita ceritakan, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi ma taqul faqad igtabtah wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Jika kejelekan yang kamu ceritakan tentang saudaramu itu benar adanya, maka itulah ghibah. Ya, kamu telah menggibahinya. Dan jika kamu menceritakan dari saudaramu sesuatu yang tidak benar, faqad bahattah, maka kamu telah membuat kedustaan untuk dia. Kamu telah membuat buhtan, ya, kedustaan yang nyata terhadap saudaramu. Naam. Ya, maka dari hadis ini dapat kita memahami hakikat ghibah itu yang sesungguhnya, ya, yaitu ketika seorang menceritakan kejelekan saudaranya dari apa yang dia benci. Nah, hanya para ulama kita berselisih pendapat, ya, apakah ini khusus kalau diceritakan di belakangnya, atau masuk juga dalam bentuk ghibah kalau disebutkan kejelekannya di depannya. Ya, ini terjadi perselisihan pendapat dalam masalah ini. Ya, ada yang mengatakan dua-duanya itu masuk ghibah, ada yang mengatakan hanya di belakangnya saja yang masuk ghibah. Dan yang benarnya dalam masalah ini bahwa, ya, ghibah itu kejelekan yang diceritakan dari saudara kita di belakangnya, ya, diceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghibah datang peringatan keras dari beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang bahayanya, sehingga tidak boleh seorang itu bergampangan untuk menggibah. Jadi Aisyah, naam, menggibahi Sofia begini dan begini, ya. Ada di antara perawi hadis ini mengatakan, menjelaskan Sofia begini dan begini, ya, ini Aisyah menyebutkan dia itu pendek, dia itu begini, dia itu begitu, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bersabda, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, sungguh kamu ini sudah mengucapkan satu kalimat, jikalau seandainya kalimat itu dilemparkan ke dalam lautan, maka dia akan mengotori seluruh air lautan itu. Ya, Nabi menggambarkan betapa jeleknya, betapa menjijikkannya dosa ghibah itu. Kalimat-kalimat yang diucapkan menyebutkan kekurangan dan kejelekan saudara muslim, itu adalah kalimat yang sangat menjijikkan menurut Nabi. Sampai-sampai kata beliau, seandainya kalimat itu dilemparkan ke lautan, maka lautan itu akan kotor seluruhnya disebabkan karena kalimat ghibah ini. Nah, maka berhati-hatilah wahai saudariku dari dosa ghibah ini, yang terkadang seorang wanita tatkala dia bertemu dengan wanita yang lain, berbicara, ngobrol panjang lebar kiri kanan, ya, tidak terasa sampai 2 jam mereka ngobrol panjang kali lebar, ya, ternyata kebanyakan isinya adalah ghibah. Tidak terasa, oh bagaimana dengan si Anu, oh masya Allah si Anu sekarang, ya, lagi apa namanya, Ummu Fulan sekarang,
ya sudah baik kehidupannya. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Itu awalnya, lama kelamaan, ya karena suaminya itu suka korupsi, atau karena dia itu begini dan begini, maka pada akhirnya ya terjatuh pada ghibah dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Itu cuma contoh ya. Maka ghibah ini termasuk perkara yang masuk dalam bentuk mengganggu terhadap kaum muslimin yang lainnya. Sementara kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukan gangguan terhadap kaum muslimin yang lainnya. Naam. Dan cukup menjadi peringatan bagi kita semuanya akan dahsyatnya bahaya ghibah dari apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kata beliau, lamma urija bi marartu biqaumin lahum alfaru min nuhas yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Tatkala saya dimi'rajkan ke langit, ya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga. Ya, kukunya yang panjang terbuat dari tembaga, yang mana dia mencakar-cakar sendiri wajahnya dan dadanya dengan kuku tersebut. Faqultu man haula'i ya Jibril. Saya pun bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Qal, Jibril menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itulah orang-orang yang suka memakan daging-daging manusia. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan mereka pun ya berani merusak kehormatan orang lain, ya dengan lisannya. Dan yang dimaksud dengan Jibril memakan daging manusia di sini adalah apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Dan janganlah kalian saling menggibah antara satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang di antara kalian itu senang untuk memakan daging saudaranya yang lain dalam keadaan saudaranya itu mati, meninggal? Artinya, apakah dia rela mau memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumu, kata Allah, pasti kalian itu merasa jijik ya untuk memakannya. Tapi itulah kenyataannya, bahwa ghibah itu adalah kalimat-kalimat yang sangat menjijikkan. Coba lihat ya, Nabi tadi mengibarahkan kepada kita menjijikkannya kalimat ghibah itu bisa mengotori apa? Air lautan. Dan Allah mengibarahkan ghibah itu lebih menjijikkan lagi. Apa itu? Digambarkan seperti seorang yang suka makan bangkai saudaranya yang sudah meninggal. Subhanallah. Ya, dalam kehidupan nyata tentunya tidak ada yang mau makan bangkai. Ya, tidak ada mau makan bangkai binatang. Apalagi kalau itu bangkai manusia. Ya. Makan manusia yang bukan bangkai saja menjijikkan luar biasa. Apalagi kalau mau makan bangkai manusia. Wal'iyadzubillah. Maka ini adalah penggambaran yang sangat-sangat menjijikkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kalimat ghibah tersebut. Ya, dari kalimat ghibah itu. Maka dari itu, ukhti muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sadarlah dan tinggalkan dosa ghibah. Ya, ngobrollah dengan kalimat-kalimat atau membahas pembahasan-pembahasan yang
mendatangkan keridhaan Allah dan tidak mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa ghibah ini ya termasuk daripada dosa yang kezaliman terhadap orang lain. Ya. Dan seorang itu akan sulit untuk berlepas ketika dia sudah terbiasa untuk menggibah. Ya, kalau orang sudah terbiasa untuk melakukan gibah, sedikit-sedikit dia bicara pasti gibah. Nah, sedikit-sedikit dia bicara pasti dia gibah. Ya, dan seorang muslimah wajib untuk menghindarkan dirinya dari orang yang seperti ini. Kalau dia tahu ada orang yang kalau dia bicara itu suka gibah, maka ketika saudarinya itu atau di dalam majelis itu sudah ada pembahasan tentang gibah, ya, maka seharusnya dia memperingatkan. Kalau tidak mampu, cukup dia tinggalkan majelis tersebut. Ya, karena kapan dia duduk bersama dengan mereka, walaupun dia tidak bicara, maka tetap dia digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang melakukan kemungkaran itu. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Maka dari itu, naam, hati-hati dari bergaul dengan orang-orang yang suka gibah. Karena terkadang kita sudah berusaha menghindari gibah, tapi teman kita menggibah, akhirnya kita juga merasa senang untuk mendengarnya. Ya. Ketika ditegur, apa alasannya? Kan saya cuma mendengar, saya tidak bicara. Ya, sama saja, ya. Kalau tidak ada pengingkaran di dalam hati, naam, maka wajib bagi seorang itu menghindari majelis-majelis yang seperti ini dan menghindari orang-orang yang senang untuk melakukan gibah. Ya. Dan harusnya kita saling memperingatkan, ya, antara satu dengan yang lainnya. Ketika sudah ada akhwat yang mulai bicara menggibahi akhwat yang lain, maka harusnya ada yang menegur. Ya, hati-hati ukhti, kita itu bergibah. Nah, bukan artinya sok suci, akan tetapi ya kita sama-sama saling memperingatkan, ya, antara satu dengan yang lainnya. Jelas, ya? Ya. Kemudian di sini bagaimana misalnya ketika ada seorang yang sudah melakukan ghibah dan ingin bertaubat daripada dosa ghibah itu. Misalnya dia pernah ceritakan kejelekan si fulanah dan dia menyadari akan kekeliruan itu, kemudian ingin bertaubat. Bagaimana caranya dia minta maaf? Ini terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama kita dalam masalah ini. Ada yang berkata, ada yang berpendapat bahwasanya dosa ghibah itu termasuk daripada kezaliman terhadap manusia, ya, dan itu benar, ya, memang kezaliman terhadap makhluk, ya, sehingga katanya kalau kezaliman terhadap makhluk, untuk berlepas dari dosa ghibah itu dia harus minta maaf, ya, menyampaikan digibahi, ya, karena sudah tidak tahu sudah berapa orang yang pernah digibahi. Nah, kemudian sebagian ulama juga berpendapat bahwa tidak mesti seperti itu. Iya. Cukup dia bertaubat kepada Allah, dia banyak-banyak mendoakan orang yang pernah dia gibahi. Iya. Dia banyak-banyak mendoakan orang yang pernah dia gibahi, memohonkan ampun terhadapnya, karena ya ada satu hadis yang datang dari Nabi, ya, diriwayatkan dari Nabi, ya, mengatakan kafaratu man iktabta an tastaghfiralah. Kafarah orang yang pernah kamu gibahi adalah kamu mohonkan ampun untuk dia. Namun hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani
dalam silsilah ahadits dhaifah. Akan tetapi para ulama kita tetap memfatwakan bahwa cara berlepas dari ghibah setelah dia mohon ampun kepada Allah, dia banyak-banyak mendoakan orang yang pernah dia gibahi. Kenapa? Sebagai bentuk upaya untuk menutupi kejelekan yang pernah dia lakukan. Ya, dia mohonkan ampun. Misalnya dia pernah menggibahi Zainab, ya, maka dia bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, kemudian dia doakan Allahumma gfir li Zainab, atau Allahumma gfir li wa li Zainab, ya Allah ampuni saya dan ampuni Zainab. Begitu ya. Kemudian langkah yang ketiga kata para ulama, untuk menutupi ghibah yang pernah dia lakukan, maka dia harus banyak-banyak menyebutkan kebaikan orang yang pernah dia gibahi. Ya, si Zainab itu Masya Allah wanita yang baik. Ya, di majelis yang lain dia sebut lagi, Masya Allah Zainab itu ya perempuan yang salihah. Naam, dan seterusnya. Ya, sampai dia merasa bahwa naam, pujiannya terhadapnya dan permohonan ampun terhadapnya itu sudah menutupi kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan tidak perlu dia menyampaikan langsung kepada Zainab misalnya bahwa ya saya pernah menggibahi kamu. Kenapa? Ya, karena tujuan daripada meminta maaf itu adalah mendatangkan islah, perbaikan di tengah manusia. Begitu ya. Tapi kalau minta maaf dari dosa ghibah ini tidak mendatangkan kebaikan, justru bisa mendatangkan apa? Kemurkaan dan terjadi huru-hara di tengah manusia. Karena yang pernah digibahi, ya, untung kalau dia mengatakan iya saya maafkan. Tapi kalau sudah muncul kebencian dalam hati, oh saya pernah digibahi begini dan begini, ya, yang seharusnya dia tidak tahu, akhirnya dia tahu karena kita yang menyampaikan kepada dia karena mau minta maaf. Maka ini tidak mencapai maslahat. Maka dari itu yang benarnya tidak perlu disampaikan kepadanya, namun cukup bagi dia untuk beristighfar kepada Allah, mohonkan dia ampun sebanyak-banyaknya dan sebut-sebut kebaikannya, ya, sehingga itu bisa menutupi kesalahan yang pernah kita lakukan. Jelas ya? Baik. Kemudian akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami bersama bahwa tidak semua menceritakan aib orang lain di belakangnya itu termasuk ghibah. Ya. Karena ada beberapa bentuk menceritakan aib orang lain di belakangnya itu tidak dianggap ghibah dalam syariat ini. Ya, disebutkan dalam satu bait syair ya. Ad-dammu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhirin wa limudhhiri fisqan wa mustafti wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Mencerca di belakang orang itu tidak termasuk dalam bentuk ghibah pada 6 perkara. Ya, jadi 6 ini tidak dianggap sebagai ghibah. Apa itu? Yang pertama mutadhallim, orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi di hadapan pengadilan, di hadapan hakim atau di hadapan pihak yang berwenang, itu harus menjelaskan kezaliman orang terhadap dia. Ya, itu kan dia ceritakan kejelekan orang itu. Tapi itu tidak termasuk ghibah ya, karena dia butuh untuk menjelaskan kenapa dia melapor, ya, kenapa dia minta perlindungan misalnya. Ya, karena dia dizalimi begini dan begini. Ya, tidak bisa seorang itu datang melapor misalnya ke polisi, mengatakan, Pak polisi saya ini dizalimi, ya, sama si fulan. Ditanya apa bentuk kezalimannya, tidak boleh dicerita, nanti kita ghibah. Ya, pokoknya saya dizalimi. Ya, ini tidak bisa seperti itu ya. Jadi harus dirinci.
Dan itu tidak termasuk ghibah. Baik, yang kedua adalah mu'arrif wa mu'arrifin. Ya, seorang disebutkan aibnya karena dia dikenal dengan itu, yakni untuk membedakan antara dia dengan orang lain yang sama dengan dia, disebut dia dikenal dengan aibnya itu. Contohnya misalnya, ya, ada ulama itu yang perawi hadis itu dikenal dengan ad-dharir, ya, yang yang picek matanya. Ada juga ulama kita dikenal dengan al-a'raj, si pincang. Ya, itu kan aibnya ya. Tapi dia dikenal dengan itu, dia dibedakan dengan orang lain dengan itu. Ya, misalnya ada di di tempat pengajian misalnya ada beberapa akhwat yang bernama Aisyah. Nah, ketika orang datang, mana Aisyah? Aisyah siapa? Ya, tapi kalau dia punya ciri khas tersendiri, misalnya, oh Aisyah yang pincang itu, oh maka langsung dikenal, kan begitu ya? Itu tidak termasuk ghibah. Naam. Tapi kalau ya dia bisa dikenal tanpa menyebutkan aibnya, maka itu termasuk ghibah. Nah, misalnya ditanya, di mana Aisyah? Aisyah siapa? Aisyah yang dari Simboro. Oh iya, langsung dikenal. Ya, begitu ya. Oh iya, si Aisyah dari Simboro. Tidak perlu lagi dijelaskan. Ya, Aisyah yang mana? Aisyah yang dari Simboro. Oh, yang cerewet itu. Ya, ini sudah masuk ghibah ya. Ya, Aisyah mana? Yang dari Simboro. Harusnya sudah kenal seperti itu. Ya, tapi disebut lagi, oh itu yang hitam geritin rambutnya. Sudah masuk ghibah ya. Baik, kemudian yang ketiga yang tidak termasuk ghibah adalah muhadzir, orang yang ditahdzir. Ya, artinya orang yang mendatangkan kejelekan di tengah manusia. Naam, apakah dengan kekafirannya, kesyirikannya, bid'ah yang dia lakukan, atau dia ahli maksiat, ya, maka harus dijelaskan kejelekannya ya. Misalnya dikatakan, hati-hati kalian wahai penduduk Mamuju dari si fulan. Ya, kenapa? Ya, si fulan ini adalah pentolan dari ahlul bid'ah, ya, yang banyak memusuhi ahlus sunnah. Begitu ya. Banyak membuat makar terhadap ahlus sunnah. Naam, dia banyak melakukan kedustaan di atas agama Allah. Wah, itu disebutkan kejelekannya, tapi dalam rangka memberikan tahdzir. Tapi ingat ya, tidak semua orang harus mentahdzir. Ya, tahdzir itu adalah tugas para ulama, ya, orang-orang khusus. Naam, yang memperingati orang-orang tertentu akan bahayanya. Naam, atau tahdzir itu dilakukan oleh pemerintah, penguasa kaum muslimin. Naam, untuk berhati-hati, memperingatkan akan bahaya seseorang. Hati-hati dari si anu, dia itu perampok ulung. Ya, kaki tangannya banyak tersebar misalnya, maka diperingatkan oleh pemerintah. Dan itu bukan bukan ghibah. Baik, demikian pula walimudhiri fisqan. Ya, selanjutnya bukan termasuk ghibah untuk menjelaskan kefasikan ya seseorang. Naam, ketika dia terkenal dengan suatu kefasikan dan dia memang mudhir fisqan, orang yang nyata-nyata menampakkan kefasikannya. Ini tidak termasuk ghibah ketika disebutkan kefasikannya. Misalnya, ya, si anu si pemabuk, ya, si fulan, ya, si penjudi, begitu ya, karena memang dia selalu menampakkan perjudiannya seperti itu. Dia memang sudah menampakkan kefasikannya. Yang seperti ini bukan lagi ghibah kalau disebutkan kejelekannya di belakangnya. Kemudian wa mustafti, orang yang meminta fatwa. Ya, orang bertanya kepada seorang alim, minta fatwa dan harus menyebutkan kejelekan seseorang, maka
itu tidak mengapa. Ya. Kemudian yang terakhir, talabal i'anah fi izalati munkari. Seorang meminta pertolongan untuk menghilangkan suatu kemungkaran. Ya, harus dia jelaskan. Ya, terjadi kemungkaran begini dan begini dilakukan oleh si ini dan si ini. Ini harus kita berusaha untuk mencegah kemungkaran ini, ya, karena dia khawatirkan mendatangkan bencana dan kemurkaan Allah dan seterusnya. Maka menyebutkan kemungkarannya itu bukanlah suatu ghibah menurut para ulama. Bisa dipahami ya? Jadi itulah 6 perkara yang tidak dianggap sebagai ghibah bagi siapa yang melakukannya. Selain daripada itu, maka semuanya adalah ghibah yang diharamkan oleh syariat kita. Baik, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya di antara bahaya daripada lisan adalah ketika seorang wanita muslimah mempergunakan lisannya untuk melakukan an-namimah. Ya, an-namimah atau adu domba. Naam. An-namimah ya adalah naqlul kalami qaumin ila qaumin ala wajhil ifsad bainahum. Adalah menukilkan ucapan suatu kaum kepada kaum yang lain agar supaya terjadi kerusakan di antara mereka, terjadi keretakan di antaranya, terjadi permusuhan di tengah kaum muslimin. Maka ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'im binamim." Dan jangan sekali-kali kalian itu mengikuti, ya, mencontoh setiap orang yang bergampangan untuk bersumpah, ya, bergampangan sedikit-sedikit bersumpah. Ya, orang yang gampang bersumpah lagi hina. Hammazin, orang yang suka mencela. Masya'im binamim, dan orang-orang yang berjalan di permukaan bumi ini dalam rangka melakukan namimah, membenturkan, ya, antara satu kaum dengan kaum yang lain dengan ucapannya. Ya, maka Allah melarang, ya, mewanti-wanti kita, hati-hati, jangan ikut dengan orang-orang yang suka melakukan namimah itu. Nah, karena dia telah melakukan kerusakan besar di tengah masyarakat. Ya, merusak individu muslim. Para pengadu domba ini akan merusak kehidupan rumah tangga kaum muslimin. Para pengadu domba ini dapat merusak, ya, kenyamanan, ya, atau tatanan kehidupan suatu masyarakat muslim. Dan orang yang suka melakukan namimah ini bisa meruntuhkan suatu negara disebabkan karena namimah yang dia lakukan. Naam. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naam, dalam hadits riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan neraka terhadap orang-orang yang selalu melakukan adu domba di tengah manusia. Ya, dan dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan, ya, baru saja dia dimasukkan ke dalam kuburannya, maka dia akan disiksa di alam kuburnya. Ya, perbuatan namimah ini menjadi sebab seorang anggap besar oleh manusia, tapi sebenarnya itu perkara yang sangat besar, yakni di mata Allah. Apa penyebabnya? Kata Nabi, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satunya itu disiksa di alam kuburnya karena dia mengadu domba. Dan yang kedua, dia disiksa fakana la yastatiru minal baul, dia tidak berlindung dari air kencingnya. Nah, perhatikan ukhti fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penghuni kubur itu disiksa disebabkan karena namimah yang dia lakukan.
Karena besarnya dosa daripada namimah itu, belum lagi dia dimasukkan ke dalam neraka, baru dia di dalam kuburnya sudah mendapatkan siksaan yang maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena besarnya kerusakan namimah, kerusakan yang ditimbulkan oleh an-namimah tersebut, ya, orang-orang yang suka mengadu domba tersebut. Ya, seorang pengadu domba itu mampu, ya, menceraikan, menjadikan suami istri itu bercerai. Seorang pengadu domba bisa menjauhkan antara anak dengan orang tuanya, antara menantu dengan mertuanya, antara seorang sahabat dengan sahabatnya, disebabkan karena namimah yang dia lakukan. Dan berapa banyak orang karena banyak bicara itu tidak merasa bahwa dia itu melakukan namimah. Nah, seperti itu ya. Ya, mulai dia bicara kepada orang, ya, kepada si A, oh masa itu si B dia bilang begini tentang kamu. Ya, akhirnya si B bicara tentang si A. Dia datang lagi kepada si A, si B bilang begini dan begini tentang kamu. Terjadi kerusakan. Padahal yang diperintahkan oleh Allah itu adalah seorang muslim itu melakukan islah, perbaikan di tengah manusia. Ya, melakukan perbaikan di tengah manusia, tapi justru yang dia lakukan adalah mendatangkan kerusakan. Naam. Apalagi misalnya seorang akhwat, ya, mungkin dia tidak suka dengan syariat poligami, ya, atau mungkin dia sudah tidak belum mampu untuk melakukannya, tiba-tiba dia datang kepada Ummu Fulan, ya, dia katakan, Ummu, ya, maaf ini bukannya saya mau adu domba Ki, tapi saya lihat itu maduta, bahaya gerak-geriknya itu. Nambil nanti suamita itu, kita yang diceraikan. Iya. Oh bahaya itu, dia mulai dekati mertuata. Nanti ya, kita yang dibenci sama mertuata. Subhanallah. Kemudian dia datang lagi kepada istri yang satu, dia katakan begini dan begini. Ya. Maka namimah, bahkan terkadang seorang tidak menyadari kalau itu namimah, bahkan diberikan tambih lebih dahulu di depannya, ya, bukannya saya mau adu domba Ki, tapi begini dan begini. Masya Allah, ya, padahal jelas-jelas dia sudah melakukan namimah, ya, kerusakan yang sangat besar. Naam, sehingga terjadi kebencian antara seorang dengan orang yang lainnya disebabkan karena namimah itu. Maka dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah akan kerusakan yang telah dia timbulkan disebabkan karena lisannya yang tidak terjaga. Naam, dia akan dituntut di hadapan Allah disebabkan karena, ya, ucapan-ucapan lisannya itu. Baik, berapa banyak orang yang tidak senang melihat persahabatan antara dua orang yang sangat dekat. Ya, dia berusaha untuk merusak dua sahabat itu dengan keahliannya melakukan namimah di tengah manusia. Subhanallah. Dia datang kepada orang yang satu, dikatakan, ya, kamu jangan terlalu begini dengan si Anu, nanti dia begini. Ya, tiba-tiba dia datang kepada yang satunya, ya, dia bilang si Anu kamu itu begini. Subhanallah. Terjadi apa? Keretakan di antara dua sahabat disebabkan karena namimah yang dilakukannya. Naam. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan, karena mungkin saja dengan lisanmu itu menjadikan engkau mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak menyadarinya, namun akan dibalas oleh Allah secara tiba-tiba pada hari kiamat nanti. Naam. Maka akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah, ya, kebaikan di tengah manusia, perbaikan di tengah manusia, dan tinggalkan al-fasad, kerusakan, ya, di tengah manusia. Naam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Dawud, ya, dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami wassalati wassadaqah?" Maukah kalian saya kabarkan pada suatu amalan
yang amalan itu lebih utama daripada derajat puasa, salat dan sedekah. Ya, artinya apa? Bukan artinya tidak perlu puasa, tidak perlu salat, tidak perlu sedekah. Tapi amalan ini amalan yang luar biasa. Iya. Sangat afdal. Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Betul wahai Rasulullah, kami mau tahu amalan apa itu? Qal. Nabi menjawab, "Islahu dzatil bain wa fasadu dzatil bainil haliqah." Ya. Dia amalan itu adalah memperbaiki hubungan antara dua orang yang rusak. Ya. Memperbaiki hubungan antara dua yang terjadi keretakan di antaranya. Itu yang diperintahkan oleh Nabi. Ya. Itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang diperintahkan oleh Allah. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Kalau ada yang bermasalah harusnya diperbaiki. Ya. Dia datang berbicara kepada si fulan, na'am, ya, meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Itu yang harus dilakukan. Bukan justru semakin memanas-manasi, ya, atau mengompori sehingga terjadi kerusakan di tengah kaum muslimin. Nah, dan banyak-banyak orang melakukan namimah, ya, tidak sadar, ya. Banyak-banyak orang yang tidak sadar melakukan namimah itu disebabkan karena sudah hobi menggibah. Gibah sudah menjadi hobi baginya. Pada akhirnya apa? Ya, dia tidak sadar melakukan namimah. Dan demikianlah suatu maksiat itu akan saling tarik menarik antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang pada akhirnya nanti dia akan ditarik pada kerusakan yang jauh lebih besar daripada itu. Naam, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkannya tatkala seorang itu merusak hubungan antara seorang dengan istrinya. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khabbaba zaujata mri'in falaysa minna." Barang siapa, ya, yang merusak, ya, hubungan pasangan seseorang, maka bukan dari golongan kami. Ya, coba lihat, ya. Nabi berikan tahdziran dengan keras kepada orang yang suka melakukan apa? Merusak hubungan rumah tangga orang lain. Naam, sehingga terjadi percekcokan di antara mereka sampai pada akhirnya nanti terjadi perceraian. Kata Nabi, "Falaysa minna," bukan dari golongan kami, kata Nabi. Ya. Bukan dari golongan kami. Jadi Nabi, ya, tidak mengakui dia dari golongannya yang selamat pada hari kiamat dari orang-orang yang suka melakukan kerusakan, ya, di tengah manusia itu. Ya, dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, dari Mas'ud radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala hal unabbiukum mal 'abd?" Maukah kalian saya kabarkan apa yang dimaksud dengan al-'abd? Kata Nabi, "Hiyan namimatu al-qalatu bainan nas." Al-'abd itu adalah an-namimah, pengadu domba yang senang, ya, membenturkan pembicaraan di tengah manusia. Ya. Diadu antara si anu dengan si anu, ya, diadu antara sahabat dengan sahabatnya, diadu antara keluarga dengan keluarganya. Nah, sengaja atau tidak sengaja melakukannya, maka sungguh itu adalah namimah. Dan an-namimah itu jauh lebih bejat
Ya, tukang namimah itu jauh lebih bejat daripada tukang gibah. Walaupun cikal bakal namimah itu berasal dari al-ghibah. Nah, karena tidak satu pun tukang namimah kecuali dia itu sudah terbiasa untuk melakukan ghibah. Baik, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktunya. Baik. Karena sudah masuk waktu asar, mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi ini. InsyaAllah pada asar kita lanjutkan ya perkara yang lain yang bisa menjadikan seorang itu mendapatkan malapetaka dengan lisannya. Baik, cukup dulu. Wallahu taala a'lam. Ada hadiah lagi? Hah? Oh, pertanyaan ya? Oh, ini semua? Oh, yang mana? Ada pertanyaan online juga? Baik, mungkin saya bacakan yang masuk dalam hari, kemudian ketiduran atau lupa berwudu, dan pada saat bangun waktu subuh itu keluar darah haid. Apakah itu tetap diwajibkan mandi junub? Sudah ini dibahas kemarin ya. Dia tidak wajib mandi junub, namun dia ya nanti mandi wajib setelah suci dari haidnya. Ya, satu kali mandi dengan dua niat. Mandi wajib karena jima dan mandi wajib karena selesai dari haid. Wallahu a'lam. Yang kedua, dan bagaimana kalau ketika istri sedang masa menstruasi, kemudian istri melayani suami dan istri mengeluarkan mani walaupun tidak berhubungan secara langsung, apakah si istri tetap mandi junub setelah itu? Ya, ini sama ya, tidak ada gunanya dia mandi junub karena dia juga tetap junub dengan haidnya, begitu. Jadi dia nanti mandinya di akhir haidnya atau sudah suci dari haidnya, di situ saja dia mandi. Apa hukum syariat oral seks? Dan apabila dibolehkan, apakah istri berdosa apabila menolak ajakan suami oral seks? Ya, dalam masalah ini ada khilaf ya, perselisihan di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan boleh karena tidak ada dalil secara khusus yang melarang. Namun sebahagian lagi berpendapat tidak boleh. Ya, karena dianggap tempat itu adalah tempat yang najis, ya. Yang akan dia oral itu adalah tempat yang najis. Kemudian dia ada yang menyebutnya menyerupai binatang dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam. Yang jelas ini ada dua pendapat di kalangan para ulama kita. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Nah, apakah istri berdosa apabila menolak? Ya, jadi tergantung ya. Kalau dia menguatkan bolehnya, maka jangan dia menolak. Naam. Karena itu bagian dari kesenangan suaminya. Kemudian kalau misalnya dia berpendapat tidak bolehnya ikut kepada pendapat yang tidak boleh, maka boleh saja dia menolak dengan ya menjelaskan dengan baik kepada suaminya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika seseorang telah melakukan mandi junub lalu secara tidak sengaja menginjak sperma yang keluar saat mandi tersebut? Sepertinya tercecer-cecer ini ya.
Apakah perlu melakukan mandi junub kembali? Ya. Tidak ada kewajiban ya untuk mandi junub kembali. Ya, karena apa namanya? Yang menyebabkan wajib mandi junub itu keluarnya sperma, bukan karena menginjak sperma. Jadi setelah dia keluar, maka dia adalah kotoran. Ya, sama dengan kotoran yang lain, bukan sesuatu yang najis juga. Ya. Tapi dia diwajibkan mandi ketika mengalami keluarnya sperma tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya yang masuk via kertas ini. Bagaimana hukumnya jika setelah masa haid selesai? Misal adat kebiasaan haid selama 7 hari, kemudian bersuci dan melakukan jima bersama suaminya, namun pada hari ke-8 kembali keluar darah. Apakah ini digolongkan melakukan dosa besar? Ya, jawabannya tidak ya, karena kebiasaannya 7 hari, jadi dia berpatokan pada kebiasaan. Berarti darah yang keluar di hari ke-8 itu adalah darah istihadah. Nah, kecuali kalau kebiasaannya itu kadang 7 hari, kadang 8 hari. Ya. Demikian pula misalnya kalau kebiasaannya kadang 3 hari, terus 1 hari berhenti, besoknya ada lagi, berhenti lagi, besoknya ada lagi, ya, besoknya berhenti lagi, besoknya ada lagi keluar. Nah, itu semua kata para ulama masih masuk dalam masa haid, walaupun tidak keluar darah, masih termasuk darah haid sampai dia betul-betul berhenti ya dari haidnya, sudah tidak ada lagi yang keluar. Begitu ya? Ya. Tapi kalau seperti ini kebiasaannya 7 hari, ya, setelah berhubungan tiba-tiba ada yang keluar di hari yang ke-8, maka itu tidak tergolong ke dalam darah haid. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana jika dalam 1 bulan mengalami 2 kali haid? Penyebab karena KB. Apa ini? Apa ini? Saya tidak bisa baca. Terus ya, terus. Apakah? Terus haid dan waktunya sama dengan waktu haid. Coba antum baca apa ini anunya. Baik, kita baca pertanyaan berikutnya dulu. Bagaimana jika seorang wanita kebiasaan haidnya 7 hari, tapi tiba-tiba pada hari ke-5 sudah tidak ada lagi yang keluar darah, sehingga dia memutuskan untuk mandi bersih. Namun tiba-tiba pada tekstur, ya. Jadi berpatokan pada kebiasaan haid itu tanda yang paling kuat. Makanya kalau ya misalnya 7 hari ya, hari ke-5 sudah tidak ada darah, jangan terburu-buru. 3 kali terjadi yang seperti itu, berarti dia bisa mengambil kesimpulan bahwa siklus haidnya atau masa haidnya itu berubah. Kebiasaan haidnya berubah menjadi 5 hari. Begitu ya. Tapi kalau itu tidak berulang, baru sekali, dia harus menunggu sampai 7 hari. Dikhawatirkan kalau seperti ini, tiba-tiba hari ke-7 ya ada yang keluar. Nah, tapi kalau dikatakan di sini yang keluar itu berwarna kekuningan atau kecoklatan, mungkin saja dia masuk dalam kategori as-sufrah wal qudrah itu tadi, dan itu tidak dianggap sebagai haid. Nah, hanya ya sebaiknya wanita itu menunggu
akan kebiasaan haidnya, dan terus dia pelajari kebiasaan haidnya dan perubahan-perubahannya, begitu ya. Cuma kalau ada wanita yang tidak teratur haidnya, itu dia ini harus membedakan darah yang keluar. Ya, pertanyaan yang tadi, bagaimana jika dalam 1 bulan mengalami 2 kali haid? Penyebab karena KB, tekstur haid dan waktunya sama dengan waktu haid. Apakah salah satunya darah istihadah? Ya. Ingat ya, itu sudah kita sebutkan tadi bahwa tidak ada yang namanya haid 2 kali bagi seorang wanita itu. Makanya kalau dia 2 kali haid dalam sebulan, berarti yang di luar dari kebiasaan haidnya itu adalah darah istihadah. Apalagi di sini sebutkan penyebabnya karena KB. Dan ini ya banyak sekali yang mengalami seperti itu. Naam, dan darah yang keluar disebabkan karena efek KB itu adalah darah istihadah. Wallahu taala a'lam. Apakah termasuk dosa lisan ketika berucap kalimat yang mengundang syahwat ketika melakukan hubungan suami istri dalam rangka membangkitkan gairah suami? Tidak masalah ya, bukan termasuk perkara yang dilarang kalau bersama dengan pasangan. Ya, bersama dengan pasangan. Yang kami maksudkan tadi itu bersama dengan orang lain yang tidak ada faidahnya. Nah, tapi kalau bersama dengan pasangan